Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wansyah dari kelas B1 Elektro, NPM 200722079. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tauhid, yaitu 1. Tauhid sebagai ilmu. Ajaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid menjadi dasar pengetahuan. Tauhid mempunyai pengertian keyakinan tentang keesaan Tuhan dan segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu esa. Setiap muslim mengawali pengetahuannya dengan menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Faruqi, sebagai prinsip pengetahuan, tauhid adalah pengakuan bahwa Allah sebagai kebenaran al-haq itu ada dan dia itu esa. Al-Faruqi berpendapat bahwa menjadi seorang muslim berarti di dalam kesadaran kita senantiasa mengingat Allah karena dia pencipta dan hakim. Seseorang yang menjadi Islam berarti mengerjakan segala yang diperintahkannya semata-mata demi dia. Ilmu tauhid dalam sejarah merupakan tema sentral dan bahkan menjadi materi utama yang disajikan oleh para rasul, nabi, dan orang-orang saleh terdahulu. Karena bahasan dalam ilmu tauhid menyangkut akidah Islam, sedangkan akidah Islam menjadi fondasi penting dalam kehidupan muslim. Ada banyak definisi berbeda mengenai makna ilmu tauhid, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, bahwa tauhid ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya. Dan ini juga membahas tentang Rasulullah meyakinkan ke Rasulullah mereka apa yang boleh dinisbatkan kepada mereka dan apa yang terlarang dari menghubungkan mereka. Definisi ini berbeda dari yang diungkapkan oleh salah satu ulama, yaitu Affan Jasir, yang mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas hal-hal yang menetapkan akidah dengan dalil yang meyakinkan. Namun pada dasarnya ilmu tauhid adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk percaya dan yakin tentang keesaan Allah dan sifat-sifatnya. Ilmu tauhid wajib dimiliki oleh setiap muslim karena ilmu ini akan menjadi landasan untuk percaya dan meyakinkan keesaan Allah. Maka dari itu, ilmu tauhid sangatlah jelas bertujuan untuk menjadi motivator utama oleh seorang muslim untuk mencintai Tuhannya dengan mengetahui sifat-sifatnya, nama-namanya, dan lain-lain. Pemahaman tauhid secara komprehensif sudah digagaskan oleh Ismail Razi Al-Faruqi dan menyederhanakannya dalam pemahaman tauhid alamiah yang dilihat pada tatanan pemikiran dan kehidupan. Sementara implikasinya terhadap ilmu, pendidikan, dan dimensi kehidupan lainnya hanya tinggal memperhatikan dan mengembangkannya saja. Keharusan untuk mempertegas makna tauhid ini didorong oleh adanya pemahaman keagamaan yang keliru bahwa tauhid hanya terbatas dalam dimensi kepercayaan. Padahal bila sebatas percaya saja, belumlah disebut beriman. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 38, "Jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah. Kendati mereka sudah percaya, mereka tidak disebut kelompok beriman ataupun bertauhid. Mereka digolongkan orang-orang musyrik, menyekutukan Allah dengan alasan percaya kepada Allah, tidak serta-merta membebaskan manusia dari kemungkinan percaya kepada objek-objek sembahan lain." Kesadaran bertauhid mencakup semua aspek kehidupan. Memahami tauhid harus berangkat dari kata dasar, yaitu pengesaan, kesatuan, dan penyatuan. Bergantung kepada aspek apa kesatuan itu diletakkan. Bila dihubungkan pada zatnya, zat Allah itu esa, satu atau tunggal. Begitu juga sifat dan afalnya tetap esa atau satu kesatuan yang utuh. Makna harfiah ini sangat penting untuk diketahui, begitupun konsepsi.
Keesaan Tuhan bukan hanya sekedar ikatan keyakinan, tetapi keterlibatan suatu prinsip tindakan yang memberi inspirasi kepada seluruh aspek kehidupan manusia. Artinya seorang mukmin tidak hanya percaya kepada Tuhan dalam tatanan keyakinan, namun juga dituntut agar keyakinan itu tentang prestasi pada tatanan historikal manusia, menyangkut pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, ilmu, dan teknologi. Dalam konteks ilmiah, tauhid inilah bermakna sebagai fondasi dalam kehidupan dengan segala dimensinya. 2. Makna dan tujuan pembelajaran tauhid. Pembelajaran tauhid merupakan suatu pembelajaran dengan disiplin ilmu yang amat dikenal baik oleh kalangan akademis maupun oleh masyarakat pada umumnya. Hal itu terikat dari keterlibatan ilmu tersebut dalam menjelaskan berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Karena keberhasilan dan kegagalan seorang dalam kehidupannya seringkali dilihat dari sisi tauhid. Hal itulah yang menjadikan ilmu ini menarik untuk dikaji dan diketahui oleh setiap umat muslim, sehingga bisa mengambil manfaat dari ilmu ini untuk mencapai sebuah tujuan hakiki dari kehidupan ini. Akan tetapi, bukan berarti disiplin ilmu ini adalah ilmu satu-satunya yang harus dipelajari, karena sebagaimana dikatakan oleh Harun Nasution bahwa untuk mengetahui dan memahami tentang agama Islam, diharuskan Islam ini dipelajari dan berbagai disiplin ilmu. Tauhid yang dieksplorasikan oleh setiap muslim dengan kalimat La ilaha illallah merupakan titik tolak untuk membebas belenggu tauhid ini, pula yang membebaskan manusia dari belenggunya. Dalam konteks ini, tauhid mengandung pengertian bahwa manusia tidak membutuhkan apa-apa selain Allah, sehingga seseorang yang beriman diberi ilmu, kemuliaan, dan kepuasan sebagai hamba yang bebas dan benar. Apabila setiap orang mempunyai tauhid yang benar dan memahami tentang dirinya yang bebas dari belenggu apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seharusnya ia dapat bekerja dan belajar lebih baik tanpa gangguan dari selainnya. Begitu pula dengan hakikat pendidikan yang diperkenalkan oleh Paulo Freire tentang kebebasan dalam belajar, yaitu pendidikan harus menjadi arena pembebasan manusia sehingga mengantar orang menemukan dirinya sendiri untuk kemudian menghadapi realitas sekitarnya dengan kritis dan mengubah dunia secara kreatif. Tokoh pendidikan Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan merupakan sarana pembebasan di mana pembebasan yang dimaksudkan yakni memerdekakan, yang artinya pendidikan menjadikan manusia yang merdeka, kuat, tidak tergantung pada orang lain, berdiri sendiri dan dapat mengatur dirinya sendiri. Orientasi pembebasan bagi manusia dalam pembelajaran tauhid harus ditempatkan pada posisi yang integral antara dimensi sekunder dan transender. Kebebasan sebagai potensi dasar harus dimanifestasikan dengan bertanggung jawab karena ia merupakan amanah dari Allah sebagai pencipta alam semesta dan realitas kehidupan. Di sini makna pembelajaran tauhid seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa pembelajaran tauhid ini tidak hanya sekedar diketahui dan percaya dengan wujud Allah, tetapi lebih dari itu, ia harus dihayati dengan baik dan benar, karena apabila tauhid telah dimiliki, dimengerti dan dihayati dengan baik dan benar, maka kesadaran seseorang akan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah akan muncul dengan sendirinya. Sekian dari pembelajaran tauhid. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya, mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.